stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Will you fill me here and now on this holy ground? Your peace surrounds me, hope is found right where I am I look into your face, all my fear falls away, singing glory to. Selamat siang Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana kabarnya Bu Yeti juga? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Amin. Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Nur Hayati? Alhamdulillah ya bisa ketemu sama Bu Yeti hari ini. Saya bisa sharing dengan permasalahan saya yang saya rasa tuh saya butuh teman gitu untuk menyaksikan masalah ini. Ini saya punya murid itu sekarang tuh ada murid baru saya 43 siswa ya. Saya ngajar di kelas 3 SD. Ada salah satu muridku itu pendiam. Pendiamnya itu pendiam banget gitu. Sampai istirahat aja tidak mau keluar gitu, apalagi mau bergaul sama yang lain, main gitu, apa ngobrol gitu, itu enggak sama sekali gitu. Jadi saya tuh ngerasa kasihan juga ke anaknya gitu, harusnya kan di sekolah tuh harus bawanya senang gitu ya Bu Yeti ya. Iya betul Bu, betul. Jadi saya ngerasanya tuh kasihannya di situ tuh anaknya ketika di sekolah tuh kan teman-temannya banyak ya. Jadi pengennya tuh saya tuh anak tuh bareng gitu, seru gitu. Jadi di sekolah tuh bawanya enjoy, senang. Saya pengennya ternyata di luar harapan saya gitu Bu Yeti. Iya betul. Iya baik Bu. Yang ingin Ibu ceritakan atau bicarakan atau kita diskusikan pada siang hari ini adalah ada salah satu murid Ibu di kelas 3 ya. Itu sangat pendiam, bahkan tertutup ya Bu ya. Mungkin ke teman-temannya juga seperti itu, ke Bapak Ibu guru juga seperti itu ya. Nah, kemudian dari permasalahan salah satu murid Ibu yang kelas 3 tadi yang sangat pendiam, itu apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini, Bu Nur? Yang saya harapkan banget ya dari perbincangan ini ya dengan Bu Yeti, saya bisa menemukan solusi gitu, harus bagaimana menghadapi muridku seperti ini biar dia bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang lain gitu, terutama itu terus sama saya juga dia berani ngungkapin apa yang dirasakan gitu. Intinya mah yang istirahat bisa main gitu bareng sama teman-temannya gitu. Itu harapannya utama ya Bu Yeti. Terus mungkin harapan pertamanya itu karena ini anak baru gitu ya. Belum mungkin butuh proses juga, beradaptasi juga. Jadi sederhana aja dulu gitu, harapannya itu dulu gitu. Iya Bu. Baik Bu, iya.
Mungkin karena ini kondisinya masih baru juga di sekolah yang baru gitu ya. Mungkin anak juga perlu adaptasi gitu ya Bu ya, Bu Nur. Ya, Nah, menurut Bu Nur, itu anak pendiam atau tertutup itu dampak positif dan negatifnya itu apa, Bu? Mungkin dampak positifnya itu dia mungkin ngerasa nyaman karena rasa sendiri kali ya, menurut versi dia Iya. tapi ya merasa Iya. nyaman dan Iya betul, Bu. ngerasa nggak ganggu orang lain jadi asik sendiri gitu. Asik sendiri Mhm, ya, mhm. dia asik sendiri tapi ngerasa nyaman dengan keadaan begitu gitu. Ya mungkin itu Mhm. dapat buat dirinya sendiri gitu. Dari segi negatifnya mungkin ini akan menghambat mental anak. Iya, Kenapa iya. saya bilang begitu? Karena bersosialisasi itu kan kita belajar karakter orang lain gitu. Iya, Jadi iya betul. ya belajar karakter orang. Jadi kita tahu karakter orang lain itu dia bisa, oh temanku begini, jadi dia bisa mengambil sikap gitu, Bu Yeti ya. Dari Mhm. misalnya main bareng sama teman-temannya, itu temannya begini, pemarah. Jadi dia bisa membedakan gitu antara temannya yang cepat marah, yang baik, yang suka Iya. bercanda gitu. Jadi itu Mhm. dampak negatifnya dia nggak dapat gitu hal seperti itu gitu. Padahal kalau dia bisa bersosialisasi kan pembelajaran juga akan cepat nangkepnya gitu anakku gitu. Iya, iya. Iya, iya. Iya betul sekali ya Bu apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa untuk belajar di sekolah itu kan tidak sendiri ya. Jadi siswa Benar. itu ya sebaiknya bisa bersosialisasi dengan Iya, teman-temannya. Tidak benar. hanya dia nyaman sendiri gitu, tidak apa merasa nyaman sendiri ya betul ya Bu ya. Nah, Iya. untuk permasalahan Ibu tadi ya, yang siswa tadi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani permasalahan anak Ibu yang sangat pendiam tadi, Bu? Yang Ada yang sudah saya Ibu lakukan? ya, baik. Mhm. Yang saya sudah lakukan selama ini ya, karena anaknya begitu saya selesai pembelajaran jam pertama gitu, istirahat, Mhm. anaknya diam. Jadi saya memperhatikan muridku, saya begitu selesai semuanya anak-anak istirahat, nggak siapa yang masih di dalam gitu. Ternyata Mhm. anak sendiri ini yang pendiam gitu. Jadi saya berusaha untuk mendekati, mengajak dia ngobrol gitu, terus Mhm. dengan senyum, ramah, Mhm. intinya diajak bercanda gitu, sampai diajak pergi jajan juga nggak mau anaknya, mungkin butuh beradaptasi juga ya, tapi saya kagetnya itu, apa namanya, anak ini kenapa gitu seperti ini, jadi, pertama pendekatannya saya dekatin dia dulu secara individu dulu gitu, empat mata sama saya di kelas berdua, Oh jadi iya, iya istirahatnya di betul. kelas saya Bu Yeti ya. Mhm. 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 Mungkin yang sudah Ibu lakukan untuk menangani hal ya anak tersebut dengan pendekatan ya secara personal ya Iya, Bu ya, secara individu benar, dari hati ke hati gitu supaya dia itu ya minimalnya mau terbuka dulu ya, terbuka iya. hal-hal kepada kita dulu sebagai guru. Nah, mungkin kalau sudah bisa terbuka kepada kita, mudah-mudahan anak tersebut bisa terbuka juga ke teman-temannya ya Bu ya. Teman-teman yang lain, iya. Nah, eh, apa tantangan yang Ibu rasakan untuk menangani permasalahan tadi, Bu? Oh, tantangannya mungkin, mungkin nih ya, Iya. karena butuh proses ya untuk mengenal karakter anak itu, tantangannya untuk waktu dekat ini mungkin nggak langsung saya tahu ya, karakter anaknya berubahnya kapan gitu. Iya, iya. Mungkin itu butuh proses, dia itu untuk mengenal karakter saya seperti apa gitu, terus saya juga butuh Mhm. proses untuk mengenal karakter dia itu juga seperti apa, gaya belajarnya juga nggak akan saya langsung tahu sehari 2 hari gitu ya, Bu Iya, Yeti. iya betul. Mhm, Terus yang mhm. kedua tantangannya di sini, saya tantangannya mungkin menyatukan persepsi sama kedua orang tuanya gitu, dengan penemuan yang saya dapat di sekolah gitu. Kalau murid ini Mmm, pendiam, biasanya di rumahnya kan kita nggak tahu anak pendiam di sekolah, di rumah tuh pendiam juga iya. gitu. Mhm, Jadi mhm, mhm. menyatukan persepsi sama orang tua mungkin kendalanya ya Bu Yeti ya, mungkin itu Iya, ya. iya. Mhm, mhm, mhm. Iya baik, Bu. Apa namanya, ada tantangan tersendiri ya, Bu.
yaitu dengan menyamakan persepsi dengan orang tua gitu. Kemudian solusi lanjutan apa yang akan Ibu terapkan untuk menghadapi tantangan yang ada, Bu? Pertama tadi mungkin yang saya lakukan ya pendekatan secara personal atau individu itu sengaja untuk saya lakukan untuk menggali apa letak permasalahannya anak gitu. Iya. Jadi memancing dia untuk terbuka gitu, mau bercerita entah itu ceritanya tentang di rumah, pokoknya cerita apa aja, yang penting dia tuh mau menyampaikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus melakukan kolaborasi sama kedua orang tuanya untuk bisa menangani masalah tentang muridku, karena beliaulah kedua orang tuanya yang tahu dari lahir anaknya seperti apa gitu. Jadi saya akan menggali informasi dari kedua orang tuanya harus seperti apa nih menangani muridku yang seperti ini gitu. Itu mungkin ya Bu itu ya. Iya, baik, Bu. Ya, eee, kalau kita kan sebagai guru di sekolah hanya beberapa jam ya, Bu, ya, bersama Iya, murid-murid beberapa kita jam. gitu, yang lamanya mah di orang tua di rumah ya bersama kedua orang tuanya, betul. Jadi yang akan Ibu lakukan untuk tindak lanjut permasalahan tadi itu berkolaborasi dengan orang tua ya, Bu, ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut ini, Bu? Mungkin minggu-minggu ini ya Bu Yeti, jadi saya biar bisa menangani anakku gitu. Jadi tahu langkah-langkah selanjutnya saya harus nerapin seperti apa nih ke muridku ini yang karakternya pendiam gitu Bu Yeti ya. Jadi saya nggak Iya. mau nunggu lama-lama gitu karena proses belajarnya kan 1 tahun gitu ya Bu Yeti ya. Iya, iya, Lebih Bu. baiknya mungkin lebih cepat lebih baik gitu. Jadi saya pinginnya secepatnya lah ya Bu Yeti. Mungkin minggu ini insya Allah gitu. Iya. Mudah-mudahan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan bisa secepatnya terlaksana ya, Bu, ya. Nah, kemudian bagaimana saya bisa tahu hasil dari tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Mungkin kalau udah saya melakukan aksi rencananya ya, mungkin nanti Hmm. saya share hasilnya kali ya ke Bu Yeti. Ini Bu Yeti hasilnya. Kita ngobrol Jadi lagi ya, Bu, ya, ya nanti. kalau Saya misalnya pengen nggak tahu bisa, hasilnya. ya, kalau misalnya nggak bisa ngobrol, mungkin saya bisa sharing gitu ke Bu Yeti lewat Iya, boleh, media Bu. sosial, lewat WA apalah gitu intinya ini Iya, lebih iya. kenaka mungkin orang tuanya ini anaknya. Iya, Jadi boleh, Bu. solusinya Nanti seperti ini ceritakan. gitu ya Bu Yeti Iya. ya. Iya, Jadi iya betul, Bu, itu ya. ya Saya juga langkah pertama penasaran, Bu, ya, ya, dengan langkah yang Ibu lakukan hasilnya akan seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya, bisa merubah anak tersebut ya, Bu, semakin lebih terbuka, semakin apa, dapat berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Karena kalau sudah nyaman, dia merasa nyaman bersama teman-temannya, dia belajar di sekolah juga akan merasa nyaman juga ya, Bu, nyaman ya. juga, iya benar Bu Yeti. Insya Allah kalau anak udah nyaman dan rasa tenang Iya, di betul. sekolah itu pembelajaran itu jadi berjalan lancar ya Bu Yeti ya. Iya, iya Ya, betul, heeh. Betul sekali, Bu, semangat Ibu Nur ya. Nah, ini hikmah yang semangat. Ibu dapat dari permasalahan siswa yang sangat pendiam itu apa, Bu? Hikmah yang saya ambil itu secara menyeluruh jadinya ini ya. Ternyata Mhm. dari sekian muridku 43 anak itu warna-warni. Warna-warni kayak Warna-warni. nano-nano ya, Bu, ya? Warna-warni kayak pelangi gitu ya Bu Yeti Iya, yang kayak begitu pelangi. indah ya. Nano-nano mah rasanya ya yang Ya, warna-warni. itu mana nano-nano mah asam manis entah itu pahit gitu intinya diterima Iya, kan itu. betul. Tapi intinya kata Bu Yeti nano-nano kalau saya pelangi. Jadi Iya, kayak kenapa saya pelangi. bilang warna-warni pelangi karena anak-anak dari 43 yang saya pegang itu karakternya berbeda-beda. Mhm. Dan Oh, saya iya. itu menganggap mereka tuh kelebihan bukan kekurangan gitu. Jadi saya Mhm. dapat ilmu dari mereka justru ya karena punya anak banyak ya di sekolah itu. Punya anak banyak jadi saya dapat ilmunya Iya, betul, Bu. dari mereka, bukan saya sebenarnya yang ngasih ilmu, tapi sebenarnya mereka saya ngerasanya Mhm. mereka lah yang mengajarkan saya ilmu cara mendidik anak yang baik dan benar gitu. Jadi mereka lah yang Iya. mengajarkan saya menjadi suri teladan yang baik buat mereka.
Mungkin itu hikmah yang saya ambil gitu ya Bu Yeti ya. Iya, luar biasa sekali ya Bu, dengan permasalahan yang ada kita bisa mengambil hikmah ya dari permasalahan tersebut gitu. Semoga kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi ya Ibu. Ibu Nur, terima kasih banyak sudah sharing bersama saya, sudah mau Sama-sama terbuka Bu bersama Yeti. saya. Ya, Terima kasih terima juga Bu kasih. Yeti ya. Nanti kapan-kapan kita Hmm, sharing lagi ya. iya boleh Bu Nur, Ya, boleh boleh boleh. ya, Silakan terbuka saya mah ya. Terima kasih ya, Ibu, saya pamit undur diri ya, ya. sama-sama Bu Yeti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gimana Nur, Bu Yeti? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga senang sekali bertemu Ibu. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Yeti, sehat hari ini. Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Kelihatan dari senyumnya sumringah gitu, semangat hari ini ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita semua ya, Bu Yeti ya. Amin. Dalam pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Yeti mau bicarakan dengan saya? Iya begini Bu ya. Di sekolah saya kan di sekolah saya kan ditugaskan untuk mengajar siswa dan menjadi wali kelas juga ya di kelas 7. Nah, seperti kita tahu itu bahwa kelas 7 itu kan peralihan antara jenjang SD ke SMP ya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak itu sedang mencari jati dirinya. Nah, ada salah satu siswa saya itu yang sangat hiperaktif Bu. Dia itu suka jahil ke teman-temannya gitu, kemudian sering bolos juga gitu ya. Kalau siswa-siswi Ibu yang masih kelas 3 mah belum mengerti bolos mungkin ya. Kalau anak Ya, SMP mah sudah belum. mengerti bolos juga Bu. Kemudian kalau di pembelajaran juga dia itu kurang fokus gitu. Seperti itu Bu yang ingin saya bicarakan gitu. Ada permasalahan itu gitu. Oh, jadi permasalahan Bu Yeti hari ini tuh tentang anak yang hiperaktif, tapi hiperaktifnya tuh suka bolos, suka Iya, jahil ke temannya. jahil dan iseng Ya, ke teman-temannya Bu. intinya tuh Betul. hiperaktifnya mungkin kalau konotasinya kita tuh negatif gitu ya, Bu Iya, Yeti ya. Nah, iya betul Bu. dari permasalahan Bu Yeti ini, apa yang Bu Yeti akan lakukan dengan muridnya yang hiperaktif ini? Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ya, saya melakukan misalnya memberikan nasihat kepada siswa tersebut kalau belajar tertib gitu. Kemudian jangan jahil ke teman-temannya, dikasih nasihat dan pengarahan kepada siswa tersebut Bu yang sudah saya lakukan gitu. Jadi langkah-langkah yang harus Bu Yeti lakukan tuh mungkin memberi nasihat ya Bu Yeti ya. Iya, Terus terus mengarahkannya gitu. iya. Kemudian saya juga pernah panggil anak tersebut gitu Bu, dengan menerapkan segitiga restitusi juga gitu. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi Bu Yeti sempat melakukan segitiga restitusi ya yang Iya. apa sih namanya berarti menyangkut dengan kesepakatan kelas ya yang Bu Yeti sudah bikin di kelas ya Bu Yeti ya. Iya betul Bu. Baik, dengan murid Bu Yeti yang hiperaktifnya mungkin itu jahil, suka bolos, terus Iya Bu. suka ganggu temennya, intinya Bu Yeti ya. Iya Sebenarnya apa betul. sih yang menurut Bu Yeti itu hiperaktif itu menurut Bu Yeti itu apa sih gitu?
arti Iya, dari hiperaktif itu gitu Bu Yeti? iya, baik Bu. Kalau menurut saya, anak yang hiperaktif itu adalah anak yang melakukan aktivitasnya dengan sangat aktif Bu, dan cenderung sulit untuk dikendalikan gitu. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan sulit memusatkan fokus dan konsentrasi, karena memang terlihat Bu, anak tersebut kalau waktu belajar memang sulit konsentrasi, sulit fokus gitu. Sebentar bisa diem gitu, berapa menit bisa diem, ya lama-lama kayak gitu lagi gitu, mulai lagi ya. Kemudian tidak bisa duduk tenang, kadang dia tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang juga Bu, begitu. Dan berbicara terlalu cepat dan berbicaranya terlalu banyak juga gitu waktu belajar. Begitu Jadi Bu. mengganggu temannya yang lain gitu. Jadi hiperaktif itu anaknya tuh sulit fokus ya, sulit fokus. Terus bisa mungkin fokus sebentar nanti buyar lagi. Iya betul, betul Bukan Bu. itu Misalnya dari coba belakang diam, belakangnya iya, atau omongannya itu mungkin kalau di dalam kelas dalam pembelajaran itu kan bisa mengganggu orang lain ya Bu Yeti ya. iya betul. Itu Apalagi mungkin diamnya dia paling keluar bangku beberapa ya Bu menit. Yeti. Iya betul Bu. Diamnya itu paling beberapa menit. Iya, benar. Diamnya paling berapa menit, mungkin anak seperti ini ya Bu Yeti, yaitu Iya. butuh perhatian yang lebih kali ya Bu Yeti. Nah, dari langkah-langkah Bu Yeti yang udah lakukan itu, apa hal lain yang Bu Yeti lakukan untuk membantu murid ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu? Iya, baik Bu. Ini untuk mengatasi murid yang seperti ini, kita tidak bisa instan ya untuk merubah sikap seseorang ya Bu. Perlu tindak lanjut seterusnya. Nah, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, selain saya melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut, saya akan coba berkolaborasi dengan guru BK gitu. Kemudian kalau guru BK kan khusus menangani siswa-siswa yang seenggaknya kalau dengan guru BK saya bisa Sharing gitu. ya bisa sharing lah ya Bu. Guru-guru BK itu kan yang memang khusus untuk mempelajari karakter anak gitu. Nah, kemudian selain itu juga berkolaborasi dengan guru BK di sekolah, saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua, misalnya dengan melakukan pemanggilan orang tua atau home visit ke rumahnya gitu. Saya ingin ngobrol dengan orang tuanya. Apa sih penyebabnya? Bagaimana anak-anak ini kalau berada di rumah gitu? Apakah berbeda dengan kesehariannya di sekolah atau sama gitu? Saya mungkin bisa gali informasi dari orang tua. Begitu, Bu. Ya, Tindak lanjut yang akan saya lakukan. dari tindak lanjut Bu Yeti itu ini sangat luar biasa ya langkah-langkahnya, dari kolaborasi sama BK, sama orang tua, terus visit ke rumah. Jadi Bu Yeti itu akan dapat informasi yang lebih banyak gitu. Untuk menangani masalah murid Bu Yeti yang hiperaktif ya. Nah, dari langkah-langkah yang Bu Yeti udah rencana mau diterapkan, apa kira-kira rencana Bu Yeti kapan gitu rencananya mau menyelesaikan ini gitu Bu Yeti? Iya, saya rencananya secepatnya Bu ya, home visit ke rumah siswa tersebut. Kalau tidak ada halangan ya minggu-minggu ini gitu, saya akan home visit gitu ke orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya, begitu Bu. Ya, benar sekali ya, tepat sekali ya, karena orang tua itu lebih tahu ya tentang karakter anaknya gitu. Sebenarnya guru terhebat tuh paling hebat sebenarnya orang tuanya dulu, karena mereka lah yang lebih tahu karakter anak dari sejak lahir gitu ya Bu Yeti. Nah, dari permasalahan Bu Yeti, apa hal yang ingin Bu Yeti capai dalam mengatasi murid Bu Yeti yang hiperaktif ini? Apa hal yang gimana Bu? Tadi suara. Apa hal yang ingin Ibu Yeti capai dalam mengatasi muridnya yang hiperaktif? Iya, hal yang ingin saya capai dalam mengatasi murid saya yang hiperaktif itu untuk semoga saya bisa mengurangi
hiperaktifnya tersebut. Misalnya mengarahkan hiperaktifnya tersebut ke hal-hal yang lebih positif gitu ya Bu. Kalau selama ini kan dia hiperaktifnya itu cenderung ke hal-hal yang negatif ya Bu. Nah, saya akan coba arahkan hiperaktifnya itu ke hal-hal yang positif. Contohnya menyalurkan bakat dia gitu. Misalnya dengan mengajak dia masuk ke ekstrakurikuler yang dia senangi gitu, kegiatan apa yang dia senangi, begitu Bu. Masya Allah luar biasa ya Bu Yeti ya. Semoga nanti rencananya Bu Yeti tercapai ya. Iya, Akhirnya amin Bu. Bu Yeti yang hiperaktif bisa berubah ke hal yang baik gitu ya Bu Yeti. Iya, mudah-mudahan saya bisa Bu ya. Dari permasalahan Bu Yeti, pelajaran apa yang Bu Yeti bisa ambil dari masalah ini gitu, atau hikmahnya? Iya, iya. Hikmah atau pelajaran yang saya bisa ambil dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya semakin yakin gitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya Bu ya, bahwa setiap siswa atau anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Mereka datang dari berbagai kondisi keluarga yang berbeda juga. Pasti mereka juga memiliki karakter yang berbeda juga gitu. Ya. Yang bisa saya ambil. Jadi saya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan murid saya yang berbeda-beda tersebut, berbeda-beda karakter tersebut, Bu. Ya, jadi semua murid itu punya karakter yang berbeda-beda dan cara menangani juga berbeda-beda ya Bu Yeti ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu Yeti ya. Iya betul Bu. Nah, Bu Yeti, dari semua yang Bu Yeti udah terapkan ini, kapan saya bisa tahu nih hasil rencana aksinya Bu Yeti? Iya, nanti setelah saya home visit ke orang tuanya, kemudian saya perhatikan anak tersebut perubahannya seperti apa, nanti pasti saya hubungi Ibu lagi ya, kita ngobrol lagi. Siap Bu Yeti. Iya, kita ngobrol lagi tentang hasil dari solusi yang ingin saya capai ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu Yeti udah mau sharing sama saya. Ilmunya bermanfaat buat saya juga ya Bu Yeti ya. Saya juga terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Yeti ya. Sekian ya Bu Yeti. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya ya Bu Yeti. Oke Ibu Nur, terima kasih. Bu Yeti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.